Podcast Network Asia. Untuk jadi sukses, kamu cukup tiru apa yang sudah dilakukan oleh orang sukses. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Mohnish Pabrai yang seringkali dikenal sebagai peniru Warren Buffett. Dari tahun 2008 hingga 2018, perusahaan investasi miliknya mampu memberikan imbal hasil 1.204% dibandingkan indeks S&P 500 yang hanya 159%. Kecintaan dan kekagumannya pada sosok Warren Buffett membuat Pabrai banting setir dari founder perusahaan teknologi menjadi perusahaan investasi yang sukses. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Mohnish Pabrai lahir pada tahun 1964 di Mumbai, India. Pabrai tidak berasal dari keluarga yang kaya. Dia hidup sederhana dan orang tuanya menyewa apartemen kecil untuk tempat mereka tinggal. Kakek Pabrai merupakan seorang pesulap yang seringkali berkeliling dunia dengan bergaya seperti orang Mesir yang misterius. Saat masih kecil, Pabrai seringkali membantu kakeknya dalam sulap. Tugas Pabrai adalah untuk memegang telur, sedangkan ayah Pabrai merupakan seorang pengusaha. Dia punya intuisi bisnis yang kuat untuk menghidupkan kembali perusahaan yang bangkrut. Di antara banyak usahanya, ayah Pabrai memiliki pabrik perhiasan, meluncurkan stasiun radio, dan menjual peralatan sulap melalui pos. Ayahnya memiliki tingkat optimisme yang tinggi, namun sayangnya, bisnis yang didirikan oleh ayah Pabrai seringkali kekurangan modal dan terlalu banyak beban usaha. Saat masih kecil hingga dewasa, Pabrai melihat sendiri orang tuanya kehilangan uang berkali-kali. Dia sempat mengalami orang tuanya tidak punya uang untuk membeli lauk, tidak punya uang untuk membayar sewa, dan sebagainya. Namun dari semua kejadian tersebut, hal ini tidak membuat kedua orang tuanya gentar. Ini pelajaran berharga bagi Pabrai. Ayahnya pernah berkata, "Saya bisa mulai bisnis baru apapun dari yang awalnya tidak ada apa-apa." Saat kecil, Pabrai tidak punya nilai akademis yang bagus. Dia pernah berada di peringkat 62 dari 64 siswa. Dan hal ini sangat berpengaruh pada kepercayaan dirinya. Namun ada sebuah momen yang mengubah hidup. Pada kelas 9, Pabrai menjalani tes IQ. Dia lalu bertanya kepada petugas, apa hasilnya? Petugas itu bilang kalau IQ Pabrai setidaknya 180. Kamu hanya belum bekerja secara maksimal. Perkataan petugas itu ibaratnya sebuah lucutan bagi Pabrai. Kadang, seseorang butuh diberitahu kalau ada berlian di dalam dirinya dan hal ini menjadi pendorong orang tersebut untuk berubah. Pertemuan Pabrai pertama kali dengan investasi dimulai saat dirinya kuliah. Di sana, dia baru tahu soal pasar saham setelah mengambil kelas investasi dan mendapatkan skor rata-rata 106% hingga ke final. Profesornya lalu berusaha meyakinkan Pabrai untuk berpindah jurusan dari computer engineering menjadi finance. Namun saat itu Pabrai masih sombong dan tidak ingin satu kelas dengan mahasiswa lain yang dapat dengan mudah dikalahkannya di kelas investasi. Pabrai merasa kelas engineering itu jauh lebih sulit. Pada tahun 1990, Pabrai meluncurkan perusahaan konsultan teknologi bernama Transtech dengan dana 980 juta dari kartu kredit dan 420 juta dari tabungan pensiunnya. Kebanyakan orang tidak memiliki keberanian yang sama dengan Pabrai dalam hal mengambil resiko. Namun boleh dibilang, dia seringkali menang taruhan. Pabrai pernah dilarang masuk ke dalam sebuah kasino kecil di Las Vegas karena dia berhasil mengubah 42 juta rupiah menjadi 2,1 miliar rupiah. Bisnis Pabrai ternyata sukses dan bisa memberikan dirinya tabungan 14 miliar rupiah. Ini merupakan pertama kali dalam hidupnya. Dia punya banyak uang untuk diinvestasikan. Di tahun itu juga, Pabrai baru tahu soal Warren Buffett. Suatu hari, ketika sedang menunggu pesawat di bandara, dia membeli buku One Up on Wall Street yang ditulis oleh Peter Lynch. Di buku itu, Peter menulis soal keberhasilan Warren Buffett sebagai chairman dan CEO dari Berkshire Hathaway.
Di tangan Warren, perusahaannya berhasil memberikan imbal hasil 31% per tahun selama 44 tahun, dimulai dari umurnya yaitu 20 tahun. Dalam waktu 44 tahun, Warren berhasil menggandakan uangnya sebanyak 18 kali dan masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Inilah yang membuat Pak Bray mengambil kesimpulan kalau Warren bukan orang sembarangan. Bukan hanya itu, dia jadi berpikir, bagaimana bila dia bisa tahu cara Warren memilih saham dan meniru pendekatannya untuk bisa menang? Inilah yang membuat Pak Bray punya visi untuk memulai permainan 30 tahun dalam mengubah 14 miliar rupiah menjadi 14 triliun rupiah. Tujuannya bukan untuk jadi kaya, tapi untuk memenangkan permainan. Karena bagi Pak Bray, semua itu seperti permainan. Hidup permainan, pasar saham permainan, semuanya seperti permainan. Pak Bray menyebut proses yang dia lalui sebagai cloning dan bangga untuk meniru pemain terbaik yaitu Warren Buffett. Pertanyaannya seperti ini, apabila cara Warren memang begitu hebat, kenapa tidak banyak yang meniru? Menurut Pak Bray, mereka tidak bersedia meniru karena punya ego yang besar. Untuk menjadi peniru ulung, kamu harus bisa mengontrol egomu sendiri. Bagaimana Pak Bray memilih saham? Pendekatan yang dilakukan berasal dari cara Warren memilih saham, yang dulunya diajarkan oleh Benjamin Graham. Pertama, setiap kali kamu membeli sebuah saham, kamu membeli sebagian dari bisnis yang sedang berjalan dengan nilai yang mendasarinya, bukan hanya selembar kertas yang diperdagangkan oleh spekulan. Jangan lupa juga, hanya beli saham dari perusahaan yang kamu pahami model bisnisnya. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu paham cara perusahaan ini menghasilkan keuntungan? Pendekatan ini akan membantu kamu dalam memilih apakah perusahaan ini layak kamu investasikan atau tidak. Kedua, harga sebuah saham seringkali tidak mencerminkan nilai sesungguhnya dari sebuah bisnis. Ketiga, hanya beli sebuah saham yang dijual jauh lebih murah daripada perhitungan konservatif atas nilai sesungguhnya. Apa sih maksudnya? Kita harus menunggu sebuah saham berada pada harga yang murah daripada nilai yang sungguhnya, baru kemudian beli. Mungkin kelihatannya mudah dalam teori, tapi sangat sulit dipraktekkan. Apalagi jika kamu merupakan seorang manajer investasi. Kebanyakan manajer investasi berusaha menaruh banyak posisi dan melakukan transaksi terus-menerus. Namun pendekatan ini yang tidak diambil oleh Pak Bray karena Warren juga tidak begitu. Ada sebuah analogi yang menarik. Dalam berinvestasi, kamu harus seperti orang yang sedang berdiri dengan sebuah tombak di sungai. Sebagian besar waktu, orang itu tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika ada seekor salmon gemuk sedang berenang mendekat, maka dengan sigap orang tersebut menombaknya. Kemudian, orang itu kembali tidak melakukan apa-apa. Pak Bray mempraktekkan hal ini saat krisis keuangan pada tahun 2008. Dia membuat 10 investasi dalam 2 bulan. Padahal di waktu biasa, Pak Bray hanya membeli 2 saham pada tahun 2011, 3 di tahun 2012, dan tidak ada yang dibeli pada tahun 2013. Poin lain yang penting dalam investasi adalah jangan buru-buru untuk jadi kaya. Ketika kamu tidak sabar dan ingin cepat kaya, maka kamu cenderung akan melakukan kesalahan yang akhirnya malah menghabiskan semua uang yang kamu investasikan. Ketika kamu sabar dan terus melakukan compounding uang yang kamu investasikan, maka pada akhirnya kamu akan kaya raya. Pak Bray juga aktif dalam kegiatan amal melalui yayasannya yaitu Daksana yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para anak gadis berbakat India yang berasal dari keluarga tidak mampu. Daksana menyediakan 2 tahun program pendidikan gratis untuk mempersiapkan mereka menghadapi tes masuk dari Indian Institute of Technology, grup kampus elit yang lulusannya banyak dicari oleh perusahaan besar seperti Microsoft dan Google. Sebagai gambaran, lebih dari 1 juta calon mahasiswa mendaftar di sana dan hanya kurang dari 2% yang diterima. Pak Bray ibaratnya telah menemukan kode rahasianya. Selama 12 tahun, lebih dari 2.000 lulusan Daksana berhasil masuk ke universitas tersebut dengan tingkat keberhasilan 62%. Kebanyakan orang punya ego yang besar dan tidak bersedia meniru orang yang sukses karena merasa cara dirinya lebih benar daripada orang lain. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.